Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Azam Al-Faruqi dengan NPM 2508007011000022. Kali ini saya akan membuat video proyek akhir statistika komputasi sebagai tugas UAS Praktikum Statistika Komputasi. Video ini akan mencakup ringkasan dari materi pertama hingga materi akhir ke-8, yaitu ANOVA, dan juga akan berisikan insight dan refleksi pribadi. Baik, yang pertama, pendahuluan statistika. Definisi statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Yang mana data adalah informasi yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk memahami pola atau tren. Jenis data terbagi dua, yaitu kualitatif atau kategorikal dan kuantitatif. Kualitatif seperti nominal dan ordinal, kuantitatif yaitu diskrit dan kontinu. Kemudian, terdapat populasi dan sampel, yang mana populasi adalah objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian, dan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. Jadi apabila ingin melakukan suatu penelitian, terlalu banyak biaya yang dibutuhkan untuk menjadikan populasi sebagai objeknya, sehingga diambillah sampel, yaitu sebagian dari populasi, yang mana bisa dari kuesioner, hasil penelitian, dan lain-lain. Oke, kemudian istilah dasar statistika. Statistika deskriptif, yaitu cabang statistika yang bertujuan untuk merangkum, mengatur, dan menyajikan data dari suatu kumpulan informasi, yang mana fokus pada statistika deskriptif yaitu merangkum data. Kemudian statistika inferensia, yaitu cabang statistika untuk menarik kesimpulan atau membuat inferensi tentang populasi berdasarkan data sampel yang terbatas. Nah, fokus pada statistika inferensia yaitu inferensi populasi. Sampel yaitu subset yang dipilih dari populasi, digunakan untuk representasi dan analisis untuk generalisasi. Kemudian ada parameter, yaitu ukuran numerik yang menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Nilainya sering tidak diketahui. Nah, jadi parameter ini sering tidak diketahui, sehingga nanti ada cara untuk kita menduga si parameter. Statistik, yaitu ukuran numerik yang menggambarkan karakteristik sampel, digunakan untuk mengestimasi parameter. Ukuran pemusatan data, yaitu konsep dasar dalam statistika deskriptif. Tadi kan kita udah mengetahui pengantar statistika deskriptif, apa itu statistika. Kemudian muncul pertanyaan, apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mencoba menggambarkan kumpulan data dengan mengidentifikasi posisi sentral. Yang mana pemusatan data itu ada mean atau rata-rata, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata hitung dari semua data. Ditemukan dengan menjumlahkan semua nilai, lalu dibagi dengan jumlah total data. Jadi, ketika kita memiliki suatu data, nilainya itu semua dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang dimiliki. Kemudian, median, yaitu nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan, membagi data menjadi dua bagian sama besar. Nah, kalau median, dari data itu diurutkan, bisa dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, nilai tengah dari data tersebut itu adalah median. Nah, kemudian modus, yaitu nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dalam kumpulan data. Bisa lebih dari satu atau tidak ada. Nah, jadi data yang dimiliki, kemudian nilai yang muncul lebih dari satu, atau yang paling sering muncul, nah itu disebut dengan modus. Modus itu bisa ada 1, 2, atau bahkan lebih dari 2. Kemudian ukuran penyebaran dan grafik. Ukuran penyebaran data itu terbagi menjadi ada 3. Jangkauan atau range, simpangan baku, interquartile range atau disingkat dengan IQR. Jangkauan atau range adalah selisih antara nilai tertinggi dan terendah dalam kumpulan data.
memberikan gambaran kasar sebaran. Nah, jadi dari jangkauan kita dapat mengetahui bagaimana gambaran dari sebaran data yang kita miliki. Kemudian simpangan baku untuk mengukur seberapa tersebar nilai-nilai data dari rata-ratanya. Nilai yang lebih besar menunjukkan penyebaran yang lebih luas. Kemudian ada interquartile range, adalah rentang antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Ini menunjukkan sebaran data di tengah 50% tanpa outlier. Nah, kemudian pada statistik terdapat cara untuk menginterpretasinya menggunakan grafik, yaitu ada box plot dan histogram. Box plot memvisualisasikan distribusi data melalui 5 ringkasan angka, yaitu minimum, Q1, median, Q3, dan maksimum. Sedangkan histogram adalah representasi grafis dari distribusi frekuensi data numerik. Setiap batang mewakili interval dan tinggi batang menunjukkan frekuensi. Nah, pada box plot, informasi yang kita dapatkan, itu kita dapat mengetahui nilai terkecil atau minimumnya itu di mana, berapa. Kemudian kita dapat mengetahui Q1-nya, kemudian Q2 atau median, dan kemudian Q3. Nah, kemudian terdapat interquartile range, yang itu rentang antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Nah, kemudian ada nilai maksimum, yaitu nilai terbesarnya dari data yang kita miliki. Nah, kemudian ada histogram. Nah, pada histogram, kita dapat mengetahui bagaimana kita dapat mengetahui nilai modus dari data yang kita miliki. Nah, jadi modusnya itu berapa? Seperti ini. Kita dapat membaca bahwa rentang 0 sampai 10 itu banyak frekuensinya, yaitu 5 kali. 11 sampai 20 itu 12 kali. 21 sampai 30 itu 15 kali. 31 sampai 40 itu 9 kali. Dan rentang 41 sampai 50 itu 3 kali. Nah, di sini batang yang paling tinggi yaitu modusnya. Nah, sehingga 21 sampai 30 yaitu modus pada data ini, yaitu muncul sebanyak 15 kali. Kemudian masuk ke materi peluang. Konsep dasar peluang yaitu pertama ada eksperimen atau percobaan. Aktivis yang hasilnya tidak pasti dan tidak dapat diramalkan. Nah, jadi pada percobaan ini kita itu tidak dapat memastikan hasilnya itu apa, dan kita juga tidak dapat meramalkan hasilnya bakal bagaimana. Nah, contohnya itu terdapat pada melempar dadu. Kemudian yang kedua, ruang sampel atau S. Himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Contohnya, pada dadu, S-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dadu memiliki 6 mata dadu. 3. Kejadian, atau disingkat dengan A. Satu atau lebih hasil yang diinginkan dari ruang sampel. Himpunan bagian dari S. Nah, contohnya muncul angka genap. Nah, misalkan pada dadu, peluang muncul angka genap, yaitu angka genap sendiri adalah 2, 4, dan 6, yaitu ada 3. Nah, total datanya itu ada 6, sehingga peluang muncul angka genap itu 3/6. Nah, rumus peluang kejadian A. PA sama dengan NA per NS, yaitu di mana PA sama dengan peluang kejadian A, NA sama dengan jumlah hasil kejadian A, dan NS yaitu jumlah ruang sampel. 5. Jumlah peluang keseluruhan. Nah, jadi total peluang semua kejadian yang mungkin dalam ruang sampel adalah 1 atau 100%. Jadi, apabila suatu kejadian itu pasti terjadi, maka peluang kejadiannya itu adalah 1 atau 100%. Kemudian masuk ke materi peubah acak dan distribusi. Peubah acak keluaran numerik dari suatu percobaan. Setiap anggota ruang sampel memiliki tepat satu nilai. Peubah acak terbagi dua, diskrit dan kontinu. Kemudian distribusi normal. Distribusi probabilitas paling sering digunakan dalam statistika, yang mana distribusi normal menjelaskan penyebaran variabel. Ciri utama dari distribusi normal yaitu bentuknya lonceng dan simetris. Simetris yaitu
lebar kiri dan lebar kanan, tinggi kiri dan tinggi kanan itu saling sama, yang mana meannya sama dengan median sama dengan modus. Nilai mean, median, dan modusnya itu sama. Kemudian pendugaan parameter. Nah, karena tadi parameter seringnya tidak diketahui, sehingga kita dapat menduganya. Pendugaan parameter yaitu proses penggunaan sampel statistik untuk memperkirakan nilai parameter populasi yang tidak diketahui. Kemudian ada estimator, yaitu aturan atau fungsi statistik untuk menghitung perkiraan parameter populasi dari data sampel. Contohnya rata-rata sampel. Kemudian ada parameter populasi, karakteristik atau nilai yang ingin diketahui dari suatu populasi secara keseluruhan. Nah, pendugaan parameter ini terbagi menjadi dua, pendugaan titik dan pendugaan interval. Syarat dan interpretasi pendugaan. Ciri penduga yang baik itu tak bias, efisien, dan konsisten. Aspek interpretasi pendugaan. Itu ada tingkat kepercayaan, contohnya seperti 95%, 90%, dan 99%. Kemudian ada interval kepercayaan dan implikasi keputusan. Konsep uji hipotesis, yaitu ada definisi hipotesis, dugaan sementara atau pernyataan yang belum terbukti kebenarannya. Diuji berdasarkan data sampel untuk membuat keputusan. Tujuan uji hipotesis adalah membuat keputusan tentang suatu populasi berdasarkan data sampel, menentukan apakah perbedaan atau efek yang diamati signifikan. Kemudian hipotesis nol atau H0 hipotesis awal, yaitu pernyataan bahwa tidak ada perbedaan, hubungan, atau efek. Hipotesis alternatif H1, pernyataan bahwa ada perbedaan, hubungan, atau efek yang signifikan, merupakan kebandingan dari H0. Kemudian ada dasar pengambilan kesimpulan, memutuskan untuk menolak H0 atau gagal menolak H0 berdasarkan hasil pengujian statistik. Prosedur pengujian hipotesis, yaitu langkah pertamanya merumuskan hipotesis, yaitu menentukan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif, H1. Kemudian langkah duanya menentukan taraf nyata, langkah ketiganya menentukan daerah kritis atau daerah penolakan, yaitu area nilai statistik uji yang akan menolak H0. Kemudian langkah 4, statistik uji, yaitu menghitung statistik uji dan membandingkan dengan daerah kritis. Setelah kita menghitung statistik ujinya, kemudian kita bandingkan dengan daerah kritis yang telah kita temukan tadi. Nah, barulah kita membuat keputusannya. Nah, pada langkah terakhir, membuat kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil pengujian hipotesis berdasarkan keputusan. Masuk ke materi regresi. Regresi linear sederhana, model pada populasi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon. Yang mana Y sama dengan dependen, X sama dengan independen, beta 0 sama dengan intercept, beta 1 yaitu koefisien, dan epsilon yaitu galat atau error. Kemudian model pada sampel, Y hat sama dengan B0 tambah B1X. Yang mana Y hat sama dengan prediksi Y, B0 sama dengan estimasi intercept, B1 yaitu estimasi koefisien. Galat atau error, perbedaan antara nilai observasi aktual Y dengan nilai yang diprediksi Y hat. Korelasi dan determinasi, analisis korelasi. Analisis korelasi adalah alat statistik penting untuk memahami sejauh mana dan arah hubungan kuantitatif antara dua variabel atau lebih. Rentang nilai koefisien korelasi yaitu berkisar dari -1 hingga +1, yang mana makna koefisien korelasi positif +1 yaitu kedua variabel bergerak searah, negatif -1 variabel bergerak berlawanan arah, dan 0 tidak ada hubungan linear yang jelas. Kemudian koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R-square mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Rentang nilai koefisien determinasi R-square berkisar antara 0 hingga 1, atau 0% hingga 100%. Masuk ke materi ANOVA. Konsep ANOVA. Definisi ANOVA adalah metode statistik untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok, yang mana ANOVA sendiri adalah singkatan dari Analysis of Variance. Terbagi menjadi dua, one-way ANOVA dan two-way ANOVA.
Persyaratan datanya, data berskala interval atau rasio, distribusi data per kelompok mendekati normal, variansi data antar kelompok adalah homogen. Hipotesis dan langkah uji ANOVA. Hipotesis ANOVA, yaitu hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata semua kelompok populasi. Jadi H0-nya sama dengan mu1 itu sama dengan mu2 sampai dengan mu ke K. Dan hipotesis alternatif H1, ya berarti setidaknya ada satu rata-rata kelompok populasi yang berbeda. Jadi H1-nya tidak semua mu itu sama. Salah satunya itu memiliki rata-rata kelompok populasi yang berbeda. Oke, langkah uji ANOVA. Pertama, tentukan tingkat signifikansi alfa. 2, hitung mean dan variansi. 3, hitung F ratio atau F statistik. 4, bandingkan F ratio atau p-value dengan nilai kritis. 5, ambil keputusan tolak atau gagal tolak H0. Kesimpulan, peran statistika vital dalam pengambilan keputusan berbasis data. Fungsi deskriptif, merangkum dan menyajikan data agar mudah dipahami. Peluang dan peubah acak. Dasar memahami ketidakpastian dan pemodelan data. Pendugaan dan hipotesis, menarik kesimpulan tentang populasi dari sampel. Regresi, korelasi, ANOVA, analisis hubungan antar variabel dan perbedaan kelompok. Statistika komputasi mampu analisis data kompleks skala besar efisien. Oke, kemudian masuk ke insight dan refleksi pribadi. Pemahaman apa yang paling berkesan menurut saya? Pemahaman yang paling berkesan yaitu uji hipotesis. Mengapa saya memilih uji hipotesis? Karena pada uji hipotesis saya dapat memahami paling banyak. Yang mana pada uji hipotesis itu terdapat langkah awalnya itu merumuskan hipotesis, kemudian menentukan taraf nyata, kemudian yang ketiga daerah penolakan atau daerah kritis, kemudian melakukan statistik uji, kemudian mengambil keputusan, dan yang terakhir itu membuat kesimpulan. Bagaimana praktikum membantu pemahaman statistika komputasi? Bagi saya, praktikum itu sangat membantu pemahaman dalam pemahaman statistika komputasi. Terlebih itu pada pengoperasian RStudio, yang mana ASLab sangat membantu dalam memberikan sintaks-sintaks yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian menggunakan pada statistika komputasi. Bagaimana praktikum membantu pemahaman statistika komputasi? Oke, bagi saya, praktikum itu sangat banyak membantu. Ya, terlebih pada pengoperasian RStudio, yang mana para ASLab mengajari bagaimana sintaks yang digunakan untuk menjawab soal-soal atau situasi yang sedang terjadi. Oke, kemudian dampak nyata atau perubahan yang saya rasakan mengenai statistika komputasi. Dengan adanya praktikum statistika komputasi ini, membantu saya memahami lebih dalam mengenai statistika, yang mana ini sangat membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya temukan pada teori statistika, yaitu pengantar statistika. Baiklah, itu saja video saya mengenai proyek akhir statistika komputasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.